Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dalam kesempatan ini kita akan mencoba untuk berlatih latihan soal dalam rangka persiapan ujian akhir semester mata kuliah Fisika Listrik Magnet, Gelombang dan Optik di Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Jadi materi untuk persiapan ujian akhir semester ini meliputi beberapa topik. Pertama adalah mengenai interferensi, difraksi, dan optik geometris, ya, serta perempatan gelombang. Oke, jadi kita lihat dari soal yang pertama. Di sini ada percobaan, ya. Dalam percobaan Celaga Dayong, layar pengamat berada pada jarak 400 meter. Titik P terletak pada jarak Y sama dengan 22 cm dari pusat pola. Jarak antar celahnya adalah 4,5 mikrometer. Dan panjang gelombang adalah 650 nanometer. Pertanyaan pertama, tentukan di mana letak titik P dalam pola interferensi dengan menyebutkan maksimum atau minimum yang dilaluinya, atau maksimum dan minimum di mana titik tersebut berada. Di antara mana titik tersebut berada, ya. Dan pertanyaan kedua adalah berapakah rasio intensitas di titik P, IP terhadap intensitas atau I sentral di pusat pola, maksimum pusatnya. Jadi dalam soal ini, ya, diketahui bahwa jarak layar adalah D sama dengan 400 meter. Jadi kita gunakan jarak pengamat, ya, yaitu jarak layarnya D sama dengan 400 meter. Kemudian jarak titik P dari pusat pola itu kita gunakan Y, yaitu 22 cm. Ya. Dan jarak antar celahnya adalah D, yaitu 4,5 mikrometer. Dan panjang gelombang adalah 650 nanometer. Ya. Jadi supaya kita lebih menyamakan satuan, ya, atau satuan yang di sini harus sama semua, maka bisa kita konversi terlebih dahulu satuannya menjadi satuan meter, ya, supaya kita gunakan dalam satuan SI, ya. Artinya di sini adalah 650 kalikan 10 pangkat min 9, ya, meter. Atau 6,5 kali 10 pangkat minus 7 meter. Nah, kemudian Y sama dengan 22 cm ini sama dengan 22 dibagi 100, ya. Berarti 0,22 meter, dan ini adalah 4,5 kali 10 pangkat min 6 meter. Sedangkan jarak D ini 400 meter sudah dalam satuan meter, ya. Nah, untuk melihat ataupun mencari berapa sudutnya, ya. Jadi bisa kita gunakan di sini persamaan untuk interferensi, ya. Karena di sini merupakan celah ganda, ya. Celah ganda Young. Bisa kita gambarkan sketsanya. Misalkan di sini D, ya. Nah, maka akan ada perbedaan di sini theta, ya. Nilai adalah D sin theta. Dan sini adalah D, ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan, ya. Kalau di sini adalah Y, kita bisa dapatkan nilai dari tangen tetanya, ya. Jadi karena sudut theta ini kecil, ya, kita bisa gunakan tangen theta. Jadi tan theta adalah Y dibagi D besar, ya. Sehingga dengan demikian bisa kita dapatkan nilai tan theta. Y-nya tadi adalah 22 cm atau 0,22 meter, ya, dibagi dengan 400, ya. Nah, maka dapat nanti nilainya ini tan tetanya adalah 0,055, ya. Oke. Nah, kemudian kita di sini mencari beda fase, ya. Jadi beda fase di titik P, kita bisa cari beda fasenya, ya.
Beta fasenya ini adalah pi ya. Jadi nilainya itu sama dengan 2 pi d sin theta dibagi dengan lambda ya. Nah, dengan demikian kita bisa dapatkan ya, karena nilai sin tetanya ini mendekati theta karena sudutnya cukup kecil ya. Jadi nilai sin theta ini akan mendekati nilai tangan theta. Maka dengan demikian bisa kita input angka-angkanya ya. Berarti 2pi kalikan D. D ini merupakan jarak antar celah 4,5 kali 10 pangkat min 6 ya kan. 4,5 10 pangkat min 6 dikalikan dengan sin theta ya, 0,055 dibagi dengan lambda ya. Panjang gelombangnya adalah 6,5 kali 10 pangkat min 7 ya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa dapatkan nilai pi-nya ya. Itu adalah 2pi dikalikan dengan, kita kalikan dan kita bagi ya. Hasilnya itu 0,3808 ya. Atau kita kalikan dengan 2pi itu mendekati nilainya 2,393 radian ya. Nah, sehingga berada di antara maksimum pusat, beda 0 lambda, dan minimum pertama ya. Beda setengah lambda ya. Jadi dengan kata lain, di sini sudutnya itu berada pada maksimum pusat dan minimum pertama ya. Jadi kesimpulannya berada pada antara ya, maksimum pusat dan minimum pertama. Oke, ya itulah kesimpulan dari nomor pertama ya. Jadi itu merupakan jawaban yang nomor pertama ya. Oke, pertanyaan B, kita bisa cari berapakah intensitasnya ya. Berapakah rasio intensitas titik P, IP terhadap intensitas sentral atau di pusat pola ya, maksimum pusatnya. Jadi untuk menjawab soal B ini bisa kita gunakan ya, kita cari intensitas di titik P. Ya. Jadi intensitas di titik P itu bisa kita gunakan I, samanya adalah 4 I0 cos kuadrat dikalikan Pi per 2 ya. Jadi ini sama dengan kira-kira 0,535 I0 ya. Nah, sedangkan intensitas di titik pusat atau I center ya, itu nilainya adalah 4 kalikan I0 cos kuadrat 0 ya. Karena di pusat itu sudutnya 0, maka ini sama dengan 4 dikalikan I0 ya. Karena nilai cos 0 sama dengan 1. Maka dengan demikian kita bisa dapatkan rasionya ya, rasio intensitas di P terhadap I di sentral. Kita nyatakan sebagai IP. Rasionya itu adalah IP dibagi dengan I center. Nah, nilainya sama dengan 0,535 I0 dibagi 4 I0 ya.
Oke, ya. Kemudian untuk soal berikutnya adalah diketahui suatu benda tingginya 10 cm berada 15 cm di depan cermin sferis atau cermin lengkung. Ya. Cermin tersebut menghasilkan bayangan tegak dengan tinggi 2 cm. Tentukan cermin tersebut cembung atau cekung dan berapa jari-jari kelengkungannya. Ya. Nah, ulangi soal A jika bayangan yang dihasilkan tegak dengan tingginya 20 cm. Nah, jadi untuk seperti ini bisa kita gunakan ya. Benda tingginya awalnya adalah 10 cm ya. Jadi bisa kita katakan sebagai H0 itu 10 cm berada 15 cm di depan cermin sferis ya. Jadi S0-nya adalah 15 cm. Nah, kemudian di sini adalah bayangan tegak ya. Jadi H aksen adalah 2 cm. Nah, dengan kata lain di sini bayangannya lebih kecil daripada benda aslinya ya. Nah, terus kemudian di sini tegak ya. Jadi karena sifatnya adalah tegak ya, maka bisa kita simpulkan sifat dari bayangan itu adalah maya, tegak, karena bayangannya lebih kecil dibandingkan dengan benda aslinya, maka sifatnya diperkecil ya. Nah, sifat dari bayangan cermin yang seperti ini itu adalah cermin cembung ya. Jadi bisa kita gambarkan sketsanya ya. Misalkan di sini adalah cermin cembung, kemudian kita buat garis sumbu utama ya. Misalnya ada benda di sini, nah ada sinar datang sejajar sumbu utama, maka akan dipantulkan seolah-olah berasal dari fokus ya. Nah, nanti kira-kira bayangan itu di sini ya. Jadi ini adalah bayangan gitu kan. Jadi benda aslinya di sini. Nah, ini adalah bayangannya ya. Nah, dengan demikian kita bisa gunakan persamaan super S0 ditambah super S aksen sama dengan eh, super F gitu ya. Kita bisa mencari fokusnya ya. Nah, berarti untuk jawaban pertama ini terlihat ya. Berarti dia itu kesimpulannya merupakan cermin cembung ya. Nah, ulangi soal A jika bayangan yang dihasilkan adalah tegak dengan tingginya 20 cm. Ya. Atau untuk sebelum itu kita coba kerjakan dulu ya. Kita bisa dapatkan radiusnya berapa. Ya. Jadi perbesarannya di sini kan tinggi bayangan dibagi dengan tinggi aslinya. Ya. Jadi kita bisa gunakan perbesaran adalah aksen dibagi dengan H0. Ya. Di sini berarti kan tinggi aslinya 10 cm, kemudian bayangannya 2 cm. Ya. 2/10. Ini akan sama dengan S aksen dibagi dengan S0. Karena S aksennya kita belum tahu ya berapa, bendanya berada di 15 cm. Nah, ini berarti 2/10 sama dengan S aksen ya. Kemudian S0 di sini adalah 15 cm. Sini bisa kita bagi ya. Saya bagi 5 ini 2, saya bagi 5 ini 3 ya. Berarti S aksennya adalah 3 dikalikan 2 dibagi 2 ya. 3 cm. Nah, tapi di sini merupakan bayangan maya ya. Jadi bayangan maya itu bisa kita gunakan S aksennya negatif. Jadi S aksennya itu nilainya -3 cm. Ya. Nah, bisa kita gunakan rumus super S0 ditambah super S aksen sama dengan 1/fokus. Ya. Jadi fokusnya ini juga negatif pada akhirnya. Ya.
Nah, sehingga di sini ininya seper 15 ya. Ditambah min sepertiga sama dengan seper F. Berarti kan di sini 15. 15 bagi 3 itu 5 ya. Nah, berarti nanti bisa kita dapatkan nilai dari fokusnya kan. Nah, berarti kan di sini 15 bagi 3 itu adalah 5 ya. Berarti bukan 4 di sini, 5 ya. Minus 4 per 15 sama dengan 1 per fokus. Karena itu dapat fokusnya 15 dibagi 4. Minus 3,75 ya. Kalau radiusnya itu adalah minus 7,5. Karena untuk cermin ya, radius itu sama dengan 2 kali fokusnya. Jadi R-nya di sini bernilai negatif. Hal ini menunjukkan bahwa itu merupakan cermin cembung, gitu ya. Itu cermin cembung. Kemudian ulangi soal ini jika bayangan yang dihasilkan adalah tegak dengan tingginya 20 cm. Ya. Jadi di sini bayangannya tegak ya. H aksennya 20 cm. Berarti kan maya tegak diperbesar gitu ya. Jadi ini sifatnya adalah maya tegak diperbesar. Kenapa bisa tahu diperbesar? Karena di sini kan tinggi awalnya adalah 10 cm ya. Kemudian tinggi bayangan yang dihasilkan adalah 20 cm. Berarti kita bisa cari perbesaran bayangannya. M sama dengan H aksen dibagi H0 ya. Jadi 20 dibagi 10 sama dengan 2 kali ya. 2 kali perbesaran. Karena sifatnya adalah maya tegak ya, maka kesimpulannya ini merupakan cermin cekung ya. Cermin cekung. Maya tegak diperbesar. Sementara kalau mesin cermin cembung ya, cermin cembung itu selalu bayangannya adalah maya tegak diperkecil gitu. Sehingga ini merupakan bayangan dari cermin cekung. Jadi kalau kita gambarkan sketsanya itu ya, kira-kira di sini. Nah, kemudian nanti ada eh, pemantulan gitu ya. Ini akan dipantulkan ke arah fokus. Nah, tinggi bayangannya di belakangnya ya. Nah, ini adalah bayangan, ini benda aslinya ya. Oke, maka dengan demikian kita bisa cari tahu terlebih dahulu ya letak bayangan ada di mana. Jadi pakai rumus M sama dengan S aksen dibagi dengan S0 gitu ya. S aksen, S0 ya tadi kan nilainya adalah 15 cm ya. Ini 2. Berarti S aksennya adalah 30 cm. Nah, karena sifat bayangan merupakan bayangan maya, nah maka dia itu adalah negatif ya. Jika kita gunakan ininya S aksennya minus 30 cm. Nah, kita bisa cari berapa nilai fokusnya ya. Pakai seper S0 ditambah seper S aksen sama dengan 1 per fokus. Ya. Nah, jadi sini S0-nya adalah 15 atau per 15 ya. Minus seper 30. Ini kan jadinya per 30 ya. 2 min 1 seper 30 adalah 1 per fokus. Dan kata lain di sini, fokus dari cermin cekung tersebut adalah 30 cm. Maka karena fokusnya 30 berarti radiusnya adalah 60 cm. Ya. Ini merupakan cermin cekung. Oke, itulah untuk pembahasan cermin lengkung ya, sferis seperti ini. Jadi soal pertama itu ternyata merupakan cermin cembung.
Sementara soal kedua merupakan cermin cekung ya. Ya, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Sinar koran dengan panjang gelombang 660 nanometer ya, dipancarkan ke dua celah sempit yang terpisah sejauh 0,26 mm. Suatu layar berada pada jarak 0,7 meter dari celah ya. Intensitas di titik pusat maksima theta sama dengan 0 derajat adalah I0 ya. Hitung jarak dari pusat maksima tengah ke minima pertama ya. Jadi kalau kita ingin menggambarkan jarak dari pusat maksima ke minima pertama ya, berarti kan ini merupakan suatu eh, interferensi celah ganda ya, dua celah sempit. Jadi kita bisa gunakan D sama dengan 0,26 mm ya. 2,6 kali 10 pangkat minus 4 meter. Kemudian layarnya itu berjarak 0,7 meter ya. Misalkan ini sebagai L, yaitu 0,7 meter, berarti kan 7 kali 10 pangkat minus 1 meter ya. Nah, kemudian karena di sini merupakan minima pertama ya, maka bisa kita gunakan persamaannya adalah D sin theta sama dengan M plus setengah dikalikan lambda ya. Jadi karena kita ingin menggunakan minima ya, kita gunakan D sin theta M plus setengah dikalikan lambda. Yang mana di sini kita mulai M-nya itu dari 0 gitu ya. Berarti kita gunakan D sin theta sama dengan setengah lambda. Nanti kita akan dapatkan sin theta-nya ya. Jadi sin theta-nya adalah lambda per 2D ya. Karena demikian bisa kita hitung sin theta-nya. Lambda per 2D. Lambda-nya di sini kan nilainya adalah 660 nanometer ya. Jadi kita gunakan 660 kali 10 pangkat minus 9 dibagi dengan 2D. 2 kali 2,6, 10 pangkat min 4 ya. 2 kali 2,6 kali 10 pangkat min 4. Maka dapat sin tetanya. Oke. Jadi nilai sin tetanya adalah 1,27 kali 10 pangkat min 3 ya. Sehingga kita bisa dapatkan tetanya ya. Ini merupakan sin pangkat min 1 dari 1,27 kali 10 pangkat minus 3. Maka dengan demikian nilainya adalah 0,073 derajat. Ya. Nilainya adalah 0,073 derajat. Nah, untuk mencari berapakah jarak minima pertama ini, ya, jadi kita bisa gambarkan, karena untuk menjawab soal B ya, itu jarak dari pusat maksima ke titik di mana intensitas berkurang menjadi setengah I0 ya. Oke, jadi untuk jaraknya ya, kita gunakan Y, ini sama dengan R tan theta ya. Nah, di sini karena jaraknya adalah 0,2 ya, atau dari sini tadi kita simpulkan sebagai L ya. L dikalikan tan theta. Ya, sehingga di sini berarti kita bisa masukkan ya, angkanya adalah 0,7 dikalikan tangen dari 0,073 derajat ya. Maka Y-nya sama dengan 0,889 ya. 0,889 milimeter. Oke. Nah, kemudian untuk soal berikutnya ya.
Hitung jarak dari pusat maksima ke titik di mana intensitasnya berkurang menjadi setengah I0 ya. Jadi bisa kita gunakan intensitasnya sama dengan setengah dari I0. Maka dengan kata lain di sini cos kuadrat dari pi ya, dy per lambda r ya, atau lambda L sama dengan setengah. Nah, berarti di sini kita bisa masukkan eh, nilai cosnya. Berarti karena cos kuadrat sama dengan tengah, maka cos nilai pi dy per lambda L-nya adalah 1/2. Gitu. Dengan kata lain, berapa sudut yang nilainya itu setengah akar 2, yaitu 45 derajat ya, atau pi per 4. Maka nilai pi dy per lambda L itu adalah pi per 4 ya. Dengan kata lain di sini pi-nya bisa kita cancel. Kita bisa dapatkan jarak y-nya ya. Lambda L per 4 dibagi D ya. Nah, tinggal kita masukkan angka-angkanya, maka dapat nilainya adalah 0,444 meter ya. Oke, itulah jarak yang bisa kita dapatkan ketika intensitasnya berkurang menjadi setengah dari 0 ya. Oke, mari kita lihat soal berikutnya ya. Cahaya tampak dengan panjang gelombang 550 nanometer pada celah tunggal, maka di sini merupakan fenomena difraksi celah tunggal ya, menghasilkan difraksi minimum kedua pada sudut 45 derajat relatif terhadap arah datangnya cahaya seperti pada gambar berikut ya. Tentukanlah berapakah lebar celah tersebut dan berapa pada sudut berapa minimum pertama dihasilkan ya. Jadi di sini bisa terlihat bahwa difraksi minimum kedua itu terjadi pada sudut 45 derajat ya. Nah, ini kan berarti gelap pertama gitu ya. Di sini adalah gelap kedua ya. Nah, dan seterusnya. Maka dengan demikian kita bisa gunakan persamaan ya. Nilai A sin theta itu sama dengan M dikalikan lambda. Maka bisa kita dapatkan nilainya A sama dengan M kali lambda dibagi sin theta ya. Karena di sini merupakan orde kedua, berarti M-nya 2, lambdanya adalah 550 nanometer, berarti 550 kali 10 pangkat min 9 dibagi sin dari 45 derajat ya. Sin dari 45 derajat itu adalah setengah akar 2 ya. Maka bisa didapatkan nilai A-nya itu 1,56 10 pangkat min 6 ya, meter. Nah, kemudian untuk soal B, pada sudut berapa minimum pertama dihasilkan ya. Jadi B ini bisa kita gunakan A sin theta sama dengan M kalikan lambda. Kita ingin cari sin theta 1 ya. Maka dengan demikian dapatkan sin theta satunya M lambda dibagi A ya. Kita gunakan 1. Lambdanya adalah 550 nanometer ya. 550 kali 10 pangkat min 9 dibagi A-nya 1,56 10 pangkat min 6 ya. Kali 10 pangkat min 6. Maka dapat sin
Theta satunya, nah nilainya itu adalah perkalian dari ini ya. Atau dengan kata lain di sini langsung kita dapatkan theta 1, yaitu anti-sin ya, dari ini semua ya. 450 dikalikan 10 pangkat min 9 dibagi dengan 1,56 10 pangkat min 6. Dapat theta satunya itu adalah 20,7 derajat ya. Jadi di sini bisa kita dapatkan sudut theta pertama itu adalah 20,7 derajat. Oke. Nah, itu untuk soal difraksi celah tunggal ya. Jadi pada difraksi celah tunggal ini memang yang kita fokuskan adalah jarak gelap ya, atau minima terhadap terang pusat. Ya, seperti itu. Oke. Soal berikutnya adalah seorang anak melihat seekor ikan dalam akuarium yang berbentuk bola dengan jari-jari 80 cm. Ikan berada pada posisi 20 cm dari dinding akuarium. Jika pengamat berada pada jarak 1,5 meter dari dinding akuarium dan indeks bias airnya adalah 4/3 ya, maka berapakah jarak pengamat ke ikan menurut pengamat sendiri dan berapa perbesarannya ya. Jadi di sini bisa kita gambarkan kira-kira terdapat suatu akuarium yang berbentuk bola ya. Tapi di sini tidak seperti bola yang tepat bulat gitu ya. Dengan jari-jari 80 cm. R sama dengan 80 cm ya. Dan ikan berada pada posisi 20 cm di dinding akuarium. Jadi kira-kira di sini. 20 cm ya. Sementara pengamat berada pada jarak 1,5, bisa kita katakan pengamatnya di sini ya, 1,5 meter dengan indeks bias air di sini N air itu 4/3 ya. Oke, misalkan ini sebagai N1 4/3 ya. Maka berapakah jarak pengamat ke ikan menurut pengamat sendiri dan berapa perbesarannya? Jadi N air ini N1, sementara udara ya, udara di sini kita gunakan N2 ya, itu 1. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa gunakan karena radiusnya adalah 80 cm, maka bisa kita N1 dibagi S ditambah N2 dibagi S aksen sama dengan N2 minus N1 dibagi R ya. R ini merupakan radius. Maka N1 nya di sini 4/3 dibagi S. S-nya adalah 20 cm ditambah N2-nya 1 dibagi S aksen. Kita cari berapa nilainya ya. Ini N2 dikurangi N1. Berarti di sini 1 dikurangi 4/3 ya. Dibagi R-nya adalah minus 80 ya. Nah ini kan jadinya minus 1/3 dibagi minus 80 jadi 1/3 minus ya, minus 80. Di sini adalah 2/30 ya, karena 4/60 ya. Ditambah 1/S aksen. Maka dengan demikian kita bisa dapatkan bagian sebelah kanan ya, atau ruas kanan positif, yaitu 2/30 ditambah 1/S aksen sama dengan 1/240 ya. Kita bisa dapatkan 1/S aksen ya. 1/240 dikurangi 2/30 ya. Ini sama dengan 240, 1 min, saya bagi berarti 8 ya. Di sini adalah 16 ya. 1/S aksen. Maka dengan demikian bisa kita dapatkan 1/S aksennya min 15 dibagi 240 ya. Atau S aksennya itu adalah 240 dibagi min 15. Itu sama dengan minus 16 cm ya.
Maka dengan demikian, jarak pengamat terhadap ikan ya, itu adalah kita jumlahkan 150 cm ditambah 16 ya. Maka jarak pengamat terhadap ikan dalam hal ini menurut pengamat itu sendiri ya. Kita gunakan berarti katakanlah misalkan D 150 cm ditambah 16 cm ya. Jadi sama dengan 166 cm. Nah, berapakah perbesarannya ya? Jadi perbesarannya di sini bisa kita gunakan M minus S aksen dikalikan dengan N1 dibagi S0 dikalikan N2 ya. Di sini S0 ya tadi atau S gitu ya. Kita gunakan ini sebagai S. Maka kita masukkan angka-angkanya. 16 dikalikan 4/3 ya. Dibagi dengan 20 kali 1 ya. Maka ini perbesarannya adalah 64 dibagi 60. Maka perbesarannya 1,06 kali ya. Atau 16/15. Oke. Nah, demikianlah untuk soal-soal yang berkaitan dengan optik geometris yang ini ya. Jadi saya korekan dalam akuarium. Oke. Oke, kemudian kita lanjutkan ke soal berikutnya ya. Di sini ada suatu sumber cahaya. Pancarkan cahaya tampak dengan dua panjang gelombang, lambda 530 nanometer dan lambda aksen sama dengan 610 nanometer. Ya. Dua cahaya yang digunakan pada percobaan jela ganda ini L-nya adalah 2,5 meter dan 0,035 ya, milimeter. Hitung jarak pisah antara pola terang ketiga. Ya. Jadi untuk menghitung berapakah jarak pisah antara pola terang ketiga ya. Jadi misalkan di sini lambda yang pertama 530 nanometer, lambda aksennya 610 nanometer ya. L-nya sama dengan 2,5 meter dan D-nya adalah 0,035 milimeter. Nah, jadi karena di sini merupakan interferensi celah ganda ya. Ya, jadi bisa kita kenakan konsepnya adalah D sin theta sama dengan M kalikan lambda gitu ya. Dari sini jadi D Y per L sama dengan M kalikan lambda. Sehingga Y-nya adalah M kalikan lambda kalikan L dibagi D. Ya. Artinya kalau misalkan kita ingin mencari Y atau terang orde ketiga gitu ya. Y3 berarti sama dengan 3 kalikan lambda dikalikan L dibagi D. Nah, di sini kan lambdanya berbeda ya. Satunya lambdanya adalah 610 dan satu lagi lambdanya adalah 530 nanometer. Oke. Sehingga bisa kita cari jarak bisa antara pola terang ketiganya ini delta Y gitu ya. Jadi delta Y sama dengan Y3 aksen minus Y3. Nah, tadi persamaannya adalah 3 kalikan L dibagi lambda ya. 3 kalikan L dibagi D ya. 3L dibagi D, lambda aksen min lambda. Nah, di sini L-nya adalah 2,5 ya kan. Dibagi D, D itu jarak antar celah 0,035 ya. Berarti 3,5 kali 10 pangkat min 5. Lambda aksennya 610 dikurangi 530 ya.
kalikan 10 pangkat min 9. Maka dengan demikian dapat delta Y-nya, yaitu 1,72 10 pangkat min 2 meter. Ya. Kalikan 10 pangkat min 2 meter, atau 1,72 cm. Nah, inilah perbedaan jarak ya. Jarak ketiga dari panjang gelombang yang berbeda. Satunya 530 nanometer, dan satu lagi adalah 610 nanometer. Oke. Nah, pada percobaan suatu difraksi, ya, celah tunggal menggunakan laser dengan panjang gelombang 580 nanometer. Apabila lebar celah adalah 0,3 mm, jadi ini lebar celahnya A ya. A di sini adalah 0,3 mm, atau A-nya sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 meter. Dan jarak dari celah ke layar itu adalah 2 meter. Jadi L ya. Jadi L-nya sama dengan 2 meter. Tentukanlah posisi pola gelap pertama. Ya. Jadi untuk mencari posisi pola gelap pertama, kita bisa gunakan A sin theta, ya, sama dengan M kalikan lambda. Jadi untuk difraksi celah tunggal, yang dicari adalah pola gelapnya. Ya. Maka di sini bisa kita dapatkan sin theta-nya gitu ya. Berarti kan lambda dibagi A. Ya. Berarti bisa positif, bisa negatif. Misalnya bagian sini positifnya, bagian sini negatifnya. Ya. Jadi sin theta-nya adalah lambda dibagi A. Positif ataupun negatif. Karena di sini M-nya sama dengan 1. Ya. Ini orde gelap pertama. Oke. Nah, dengan demikian, karena di sini nilai tetanya kecil ya, maka nilai sin theta itu mendekati nilai tan theta. Jadi kita bisa gunakan Y1 dibagi L, ya ini karena sin theta mendekati tan theta, ya. Maka bisa didapatkan sama dengan lambda per A. Nah, maka nilai dari Y1-nya adalah L dikalikan lambda per A, ya. Itu nilai Y1-nya. Jadi tinggal kita masukkan angka-angkanya ya. Maka dapat dari sini dapatkan Y1 sama dengan bisa positif atau negatif ya. L-nya adalah 2 ya. Kalikan lambda. Lambdanya 580 ya. Nanometer berarti 580 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan jaraknya ya. 3 kali 10 pangkat min 4. Kita dapat Y1-nya nanti nilainya adalah plus minus 3,87 kali 10 pangkat min 3 ya. Nah, lebar pola terang pusat berarti di sini 2 kali dari jarak terang pusat terhadap gelap pertama ya. Jadi lebar terang pusat. Kenapa 2 kali Y1? Karena di sini kan jarak Y1, di sini Y1 ya. Maka dia nanti akan 2 kalinya ya. Jadi misalkan lebar itu kita definisikan sebagai lebar gitu ya, terang pusat. Oke, 2 kali Y1. 2 kali 3,87 kali 10 pangkat min 3 ya. Dapat nilainya 7,74 kali 10 pangkat min 3. Lebar pola terang orde pertama ya. Berarti sama dengan Y1 ya. Jadi yang C lebar pola terang pertama itu adalah Y1-nya yaitu 3,87
kali 10 pangkat min 3 meter. Ya. Itulah pembahasan untuk soal difraksi celah tunggal berikut ini ya. Nah, kemudian suatu proyektor memiliki lensa dengan fokus 10 cm. Lensa tersebut digunakan untuk menampilkan suatu gambar ukuran 2 kali 2 cm di slide suatu layar ya, yang berjarak 5 meter dari lensa. Hitunglah ukuran gambar dalam sentimeter yang tampil pada layar. Ya. Jadi di sini kita bisa ketahui bahwa fokusnya adalah 10 cm, ya kan? Kemudian karena di sini layarnya adalah 5 meter dari lensa, maka kita bisa gunakan S aksen itu sama dengan 5 meter atau 500 cm. Ya. Dan ukuran gambarnya 2 kali 2 cm, berarti kita gunakan tingginya ya, 2 cm. Maka dengan demikian bisa kita gunakan rumus 1/F ya. 1/S ditambah 1/S aksen. Maka dengan demikian kita dapatkan ya, karena di sini merupakan bayangan nyata ya. Ini adalah 1/10. 1/S ditambah 1/S aksennya adalah 1/500 ya. Karena itu dapat 1/S-nya. 1/10 dikurangi, digunakan 500 bagi 10 adalah 50 ya. Itu 49/500. Maka dapat S-nya 500/49 ya. Maka dengan demikian kita bisa dapatkan ketinggiannya. M sama dengan aksen dibagi H0 ya. Nah, berarti di sini M-nya aksen dibagi H0 sama dengan S aksen dibagi S0. Aksen dibagi 2 gitu ya. Sama dengan S aksennya 500 dibagi S0-nya. S0-nya 500/49 ya. Maka dapat H aksennya adalah 2 kalikan 49, yaitu 98 cm ya. Maka dengan demikian ukuran bayangan ya, atau ukuran gambar di slide ya, itu adalah 98 kalikan 98 cm kuadrat ya. Oke, demikianlah latihan-latihan soal yang berkaitan dengan persiapan ujian akhir semester ya. Jadi ada beberapa materi yaitu berkaitan dengan interferensi, difraksi, dan optik geometris ya. Oke, ya semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.